Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan sistem propulsi yang ada di kapal. Seperti yang kita ketahui, yang namanya sistem pasti merupakan satu kesatuan yang mutlak, di mana saling bekerja dan menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, dalam sistem propulsi yang dihasilkan adalah gaya dorong agar kapal dapat melaju melawan resistennya. Komponen utama pada sistem propulsi ada 3. Yang pertama adalah mesin atau biasa kita sebut dengan main engine, yang kedua adalah propeller atau disebut dengan propulsor, dan yang ketiga adalah transmisi yang berfungsi sebagai penghubung dari mesin ke propeller. Apabila ketiga komponen utama ini dirangkai menjadi satu, maka terbentuklah sistem propulsi. Yang pertama, motor penggerak atau main engine. Pada perkembangannya, motor penggerak mengalami perubahan-perubahan atau peningkatan, baik itu dari segi manufaktur maupun performa. Hal ini tampak pada berbagai jenis yang dapat dipergunakan pada kapal. Jenis-jenis motor penggerak yang digunakan di kapal antara lain adalah reciprocating steam engine, mendominasi dunia sistem penggerak hingga tahun 1910-an. Keunggulannya adalah terletak pada pengaturan beban, khususnya untuk arah mundur. Dan untuk kelemahannya adalah pada instalasinya yang relatif berat, kebutuhan space yang besar dan output power per silindernya masih sangat terbatas. Selain itu, steam tidak dapat bekerja secara efektif pada tekanan relatif rendah, serta kebutuhan fuel consumption yang tinggi. Marine Steam Turbine pertama diinstal oleh Sir Charles Parsons ke kapal Turbinia pada tahun 1894, dengan kecepatan mencapai 34 knots. Kemudian turbines mengalami kemajuan pesat hingga pada tahun 1906, yang mana diaplikasikan sebagai tenaga penggerak untuk kapal perang HMS. Internal Combustion Engine. Tipe yang sering digunakan adalah reciprocating engines yang beroperasi dengan prinsip diesel, yang kemudian dikenal dengan nama diesel engine. Berbagai ukuran untuk diesel engines ini kemudian dibuat, mulai dari kebutuhan untuk pleasure boats hingga ke modern supertankers dan passenger liners. Torsi yang diproduksi oleh diesel engine adalah dibatasi oleh maksimum pressure dari masing-masing silindernya. Sehingga, ketika engine memproduksi maksimum torsi, maka artinya, maksimum power hanya dapat dicapai pada kondisi maksimum RPM. Diesel engine secara konsekuensi mungkin memproduksi power sedemikian hingga proporsional dengan RPM untuk masing-masing throttle settingnya. Pembatasan ini kemudian menyebabkan masalah tersendiri di dalam melakukan matching antara diesel engine dan propeller. Gas turbin telah dikembangkan untuk ship propulsion, yang mana pembakaran melalui proses udara yang dikompresikan, dan gas hasil pembakaran digunakan untuk memutar turbin. Gas turbin umumnya diaplikasikan pada dunia kedirgantaraan, dan perkembangannya sangat tergantung pada teknologi metal yang mampu menahan terhadap tekanan dan temperatur. Keunggulan dari gas turbin ini terletak pada ukuran dan kapasitas power yang dihasilkan dibandingkan dengan tenaga penggerak lainnya. Marine gas turbin sangat jarang dijumpai pada kapal niaga, paling banyak dijumpai pada kapal perang. Hal ini disebabkan karena operasi dan investasinya yang relatif mahal. Sejarah perkembangan tentang alat gerak kapal kisaran 287 sampai 212 cm, di mana seorang Archimedes menemukan piranti untuk memindahkan air dari danau ke saluran irigasi. Kemudian di abad ke-15-an, seorang bernama Leonardo da Vinci telah membuat sketsa teknis tentang prinsip-prinsip ulir seperti yang digunakan sebagai helikopter rotor. Beberapa tahun kemudian di tahun 1661, Tuggut dan Hayes dari Britain telah mematenkan temuannya, yang mana prinsip skru menggunakan helical surfaces sebagai propeller. Selanjutnya, seorang ahli fisika dari Inggris yang bernama Hooke di tahun 1680 menyarankan untuk menggunakan Archimedean screw pada sistem penggerak kapal. Di tahun 1845, kapal Great Britain adalah kapal dengan skru propeller pertama yang melintasi Lautan Atlantik. Selanjutnya adalah propulsor atau propeller. Jenis-jenis propeller yang digunakan pada kapal antara lain adalah FPP, merupakan baling-baling yang telah memenuhi proporsi yang tepat untuk rancangan dan ukurannya, sebagai baling-baling perahu motor kecil hingga kapal berukuran besar. Dan secara manufaktur, FPP akan lebih mudah dalam pembuatan dan perbaikannya. Ducted propeller.
Keberadaan saluran pipa atau dak akan mengurangi gaya-gaya tekanan yang menginduktif pada lambung kapal. Baling-baling ini dikenal dengan sebutan Chord Nozzle, melalui pengenalan Chord Propulsion Companies sebagai pemegang hak paten dan asosiasi dari jenis baling-baling ini. Keuntungan dari baling-baling jenis ini adalah efisiensi pada baling-baling dapat ditingkatkan tergantung dari beban yang bekerja pada baling-baling. Contra-rotating propeller. Baling-baling jenis ini mempunyai dua coaxial propeller yang dipasang dalam satu sumbu poros, dan berputar saling berlawanan arah. Baling-baling ini diaplikasikan pada small outboard units. Untuk aplikasi pada kapal yang berukuran relatif besar terdapat permasalahan pada sistem perporosan. Overlapping propeller. Konsep dari baling-baling ini adalah dua propeller dipasang pada sistem perporosan yang terpisah. Dalam prakteknya sangat jarang diaplikasikan. Meskipun efisiensinya lebih tinggi dari single screw propeller, namun sistem ini sangat berpengaruh pada getaran dan kavitasi. Controllable pitch propeller. Baling-baling CPP menyediakan ekstra dalam tingkat derajat kebebasan melalui kemampuan perubahan pitch dari daun baling-balingnya. Biasanya digunakan pada kapal-kapal jenis ferries, tugs, trawlers, dan fisheries yang membutuhkan kemampuan manuver atau olah gerak yang lebih tinggi. Namun demikian, biaya manufaktur atau fabrikasinya adalah sangat tinggi serta kebutuhan biaya untuk perawatan dan perbaikan juga relatif tinggi atau mahal. Water Jet Propulsion System. Sistem propulsi waterjet telah menjawab tentang kebutuhan sistem propulsi untuk variasi small high-speed craft. Meski sesungguhnya juga banyak kita jumpai aplikasi sistem propulsi jenis ini pada kapal-kapal yang berukuran relatif besar. Prinsip operasi dari waterjet adalah air dihisap melalui sistem ducting oleh internal pump yang mana terjadi penambahan energi pada air. Kemudian, air tersebut disemprotkan ke belakang dengan kecepatan yang tinggi dan dihasilkan gaya dorong atau thrust yang merupakan hasil dari penambahan momentum. Sistem ini lebih disukai daripada baling-baling konvensional. Sebab di dalam waterjet unit tidak terjadi kavitasi dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan olah gerak kapal. Cycloidal propeller, dikenal dengan sebutan baling-baling poros vertikal mempunyai satu set vertically mounted fans yang berputar pada suatu cakram horizontal. Sistem ini mempunyai keuntungan yaitu kemampuan dalam mempertahankan posisi kapal yang merupakan faktor penting pada perencanaan kapal. Dengan propulsor jenis ini, maka instalasi kemudi yang terpisah pada kapal sudah tidaklah diperlukan lagi. Namun harus perlu pengaman untuk membantu melindungi propulsor. Paddle wheels, salah satu tipe propulsor yang aplikasinya sudah jarang ditemui saat ini. Seperti namanya, paddle wheels adalah suatu roda yang pada bagian diameter luarnya terdapat sejumlah bilah atau sudu yang berfungsi untuk memperoleh momentum geraknya. Ada dua tipe bilah atau sudu yang diterapkan pada propulsor jenis ini, antara lain, fixed blades dan adjustable blades. Pada fixed blades, sudu terikat secara mati pada roda pedal, sehingga hasil momentum gerak dari roda pedal tidak begitu optimal, namun pembuatannya jauh lebih mudah. Aplikasi yang tepat dari paddle wheels ini adalah untuk perairan yang tenang, seperti danau, sungai atau pantai. Azimuth Podded Propulsion System. Propulsi ini memiliki tingkat olah gerak kapal dan efisiensi yang tinggi. Juga dengan tingkat noise dan cavitation yang rendah. Saat ini pengguna terbanyak dari sistem pod units ini adalah kapal-kapal cruise liner. Aplikasi pod propulsion ini membawa perubahan untuk penempatan sistem propulsi, yang tanpa perlu lagi mempertimbangkan susunan shaft atau space untuk main engine kapal. Tentu saja, hal ini akan memberikan kesempatan-kesempatan baru kepada desainer kapal untuk membuat rancangan ultimate hull form. Sekian perkenalan sistem propulsi pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas gaya-gaya apa saja yang bekerja pada propeller. Terima kasih.